Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang step bagaimana untuk membuat atau mengupload database atau membuat database. Dan sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam persiapan data perusahaan. Jangan lupa sebelum persiapan data perusahaan ini kalian harus login terlebih dahulu. Seperti step awal di video pertama itu cara loginnya. Nah, sekarang sudah ke video ketiga untuk persiapan upload data atau untuk pembuatan database. Perlu diingat, pembuatan database ini ada dua cara, yaitu pertama dengan sudah ada database yang sudah dibuat atau membuat database baru. Jika membuat database baru, mau tidak mau harus membuat akun secara manual dan satu persatu. Berhubung di sini kita pakai case PT Surya Furniture, jadi kita memakai saldo atau akun yang sudah ada. Mari kita membuat database dengan akun yang sudah ada. Di sini ada 5 step. Step pertama, 2, 3, 4, dan 5. Sebelum itu kita harus cek dulu soalnya. Kebetulan di sini kita pakai modul pelatihan Accurate PT Surya, dan di sini sudah ada database-nya yang ada di linknya. Contoh di sini database Excel bisa di-download di Bit Surya. Oke, silakan, kita akan download terlebih dahulu. Jangan lupa Ctrl T, kemudian Ctrl V. Oke, kita copy dulu, kemudian kita download database-nya. Sambil menunggu database kita buat. Oke, kita download dulu terlebih dahulu database-nya. Jangan lupa yang belum segera di-download untuk menginput database-nya. Oke, di sini filenya ada rar. Jangan lupa kita masuk ke explore atau file kita, kemudian kita cek download yang sudah di-download tadi. Sini rar-nya, kemudian kita ekstrak, klik kanan, kemudian ekstrak here. Oke, setelah itu muncullah file ini. Ini jika tidak perlu langsung di delete saja, karena sudah kita ekstrak. Inilah file yang nantinya kita akan pakai. Pertama stepnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pertama-tama akan di close saja karena sudah di download. Adalah buat akun kas dan bank, akun perkiraan, pemasok, pelanggan, dan barang jasa. Kas dan bank kita nanti bisa buat tetapi kita call terlebih dahulu, kita langsung ke akun perkiraan karena datanya yang ada akun perkiraan. Oke, kita klik di sini, kemudian muncullah ke sini. Nah, di sini ini untuk melihat akun-akun apa saja yang akan nanti kita buat. Yang ada di list ini, klik sini 3, ini adalah kumpulan dari beberapa akun. Di sini masih 0 semuanya karena belum ada datanya. Maka dari itu kita perlu membuat datanya dari database tadi. Oke, silahkan kita close terlebih dahulu. Kemudian kita persiapan perusahaan dan impor akun. Impor akunnya, klik file yang ada di file yang di download tadi, PT Surya, akunnya, kemudian open. Jangan lupa klik unggah.
Oke, jangan lupa file impornya tadi dicari yang ada di file download, kemudian jangan lupa klik unggah. Setelah unggah beberapa detik atau sampai dengan sebelum nggak ada 1 menit itu langsung ke akun ini dan tinggal klik lanjutkan. Jangan lupa di sini dicentang lakukan update karena nanti akan sesuai yang kita pilih. Jangan lupa dicentang karena kita pakai database. Kecuali kalau tidak pakai database tak perlu dicentang. Oke, kemudian lanjutkan. Kita lihat dulu mengimpor datanya. Kadang ada yang berhasil full, ada yang tidak berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Jika sudah berhasil berarti datanya aman, tidak ada salah satu data yang korup. Jika ada data yang korup, itu kita harus input manual. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Berarti akun perkiraan sudah selesai. Kemudian pemasok kita impor seperti biasa, klik impor. Kemudian pilih file impornya. Kemudian pemasok diklik, lalu open. Jangan lupa diunggah. Tunggu beberapa detik. Kemudian dilanjutkan dan lakukan update dan klik lanjutkan. Tunggu terlebih dahulu untuk beberapa detik untuk mengimpor data. Jangan lupa koneksi internetnya tetap on. Oke, di sini sudah berhasil, kita tutup. Selanjutnya import pelanggan. Kita ambil data dari file tadi, daftar pelanggan, karena sudah ada datanya. Kemudian open, lalu unggah. Kemudian lanjutkan, lakukan update tetap di checklist. Kemudian lanjutkan. Di sini juga sama, ada sebagiannya berhasil, ada yang tidak. Tutup. Oke, lalu jika pelanggan sudah berhasil, maka kita perlu impor barang dan jasa. Jangan lupa diklik barang dan jasanya, lalu open, kemudian unggah. Kemudian lanjutkan dipilih, jangan lupa lakukan update dan pilih lanjutkan. Di sini juga sama, kadang ada yang datanya gagal diproses seperti ini, datanya gagal diproses. Ini penyebabnya adalah data settingan awalnya itu tidak sesuai dengan yang ada di accurate-nya. Entah itu accurate-nya sudah update ke versi lain atau database yang tadinya awal itu belum update sesuai yang permintaan accurate ini. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita import lagi. Kemudian kita pilih lagi barangnya. Ini kemungkinan ada dua gudang, antara gudang depan dan belakang, tetapi di setup untuk accurate ini belum terset untuk gudang depan sama belakang. Maka dari itu kita unggah terlebih dahulu. Tetapi pada saat di bagian saldo awal, di sini gudang saldo awal kita perlu dipilih kolom saja atau any column, kemudian lanjutkan. Kita coba versi pertama, apakah bisa lakukan update atau berhasil atau tidak. Oke, lanjutkan. Kita cek terlebih dahulu untuk impornya. Nah, sudah berhasil, berarti artinya itu ya. Jadi pada data awal yang ada di Excel itu belum terupdate. Kemudian kita tutup. Berarti ini semuanya sudah terisi. Oke, silahkan tutup. Oke, ini adalah keseluruhan yang sudah kita input. Kemudian tadi ada data fixed asset yang belum kita masukkan. Jadi kita pilih klik fixed asset. Kemudian jangan lupa kita pilih yang ada di sini, tombol. Jangan lupa di sini kita pilih import.
Oke, kita akan lanjut di step berikutnya, yaitu aset tetap yang belum kita masukkan database-nya. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah klik aset tetap, ada di sini. Klik aset tetapnya. Kemudian di sini ada tombol 3, dipilih. Ini adalah tombol list. Berarti kalau di sini kosong, artinya adalah belum ada data aset tetap yang ada di sini. Maka dari itu kita perlu import. Kebetulan kita sudah punya database-nya. Tinggal klik di sini import. Klik di sini import via Excel. Database-nya sesuai seperti tadi untuk import barang, pelanggan, pemasok, kemudian aset tetap diklik, kemudian pilih open, selanjutnya pilih unggah. Oke, jangan lupa klik lanjutkan. Terusnya klik lanjutkan lagi. Tinggal tunggu beberapa detik untuk mengimport data. Nah, import datanya sudah berhasil. Maka dari itu kita langsung tutup saja di sini. Jika ada yang belum berhasil, contohnya di sini ada import data bahwa fix asetnya kategorinya belum terdapat di sini, maka dari itu caranya adalah kita tutup dulu yang sudah berhasil. Kita klik salah satu yang ada di sini listnya. Terus kemudian kita klik tanda I di sini. Kemudian di sini klik. Contoh, jika ada kategori gedung atau peralatan yang belum ada, kalian di sini diklik, terus ditambahin peralatan. Di sini. Baru kalian tambahin oke. Contohnya, ini untuk peralatan. Jika ada barang yang perlengkapan, contohnya karena di sini kategorinya ini tidak ada, hanya 3 saja. Jika kategorinya perlengkapan, tinggal ditulis perlengkapan. Nah, kemudian pilihlah save data baru. Jikalau data base-nya itu korup atau tidak ada pilihan kategori aset, mau tidak mau kalian harus membuat kategori aset ini satu persatu. Jika sudah membuat, saya kembalikan lagi ya, tadinya ini peralatan. Jika sudah, baru kalian klik save. Gitu. Setelah klik save, kalian ke list lagi. Jika listnya di sini belum muncul, hanya satu yang muncul, kalian harus import dari awal. Itu. Tapi catatannya adalah kategorinya sudah ditambahin. Jika kategorinya belum ditambahin, mau berulang kali pun itu tidak akan terbaca. Ya, jadi harus kategorinya ditambahin dulu, baru melakukan import data. Setelah import data, barulah di save dan seterusnya nanti akan berhasil. Itu untuk import data. Oke, selanjutnya kita tahap untuk pengecekan saldo. Di sini di soal bahwa sudah terdapat saldonya, sudah balance atau tidaknya. Di sini ada permintaan untuk closing ya. Untuk closing. Kita cek dulu soalnya. Tunggu sebentar. Oke, itu ya, jangan lupa saat upload itu kita perlu untuk menyiasati sendiri. Contohnya jika datanya korup atau apapun, yang penting intinya kalian tahu posisinya kesalahannya di mana. Karena database itu realnya adalah kita yang buat. Jadi tentu saja database kita bisa atur sendiri. Oke, selanjutnya saya akan coba di sini langkah terakhirnya. Setelah tahap import data persiapan, maka kita harus lakukan proses akhir. Jangan lupa lakukan proses akhir. Jika tidak melakukan proses akhir, tidak akan balance. Oke, kita akan lakukan proses akhir. Stop video keempat.
Oke, kita ke tahap proses akhir. Di sini diminta adalah lakukan proses akhir dengan rate SGD 9.800. Kemudian kita mencocokkan saldonya harus sesuai. Ingat ya, saldonya harus sesuai. Jika saldo awalnya tidak sesuai sampai dengan akhir, jawabannya akan salah karena saldo awal itu menentukan hasil akhir. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu sini. Kemudian lakukan proses akhir. Proses akhir letaknya di gambar company, kemudian proses akhir atau end of month, klik di sini end of month. Setelah end of month diklik, tunggu terlebih dahulu. Kemudian di sini jangan lupa ya, kita cek dulu tahunnya diminta tahun berapa. Nih 31 Desember 2018. Otomatis di sini harus dipilih bulan Desember. Kemudian tahunnya 2018. Ingat ya, ini penting. Kalau kalian sudah closing 2019, 2020, kalian tidak bisa open atau buka transaksi sebelumnya, kecuali transaksi itu di delete terlebih dahulu. Oke, kita rate-nya Singapura dolar, kita cek yaitu 9.800 sudah benar. Jadi tinggal save saja. Oke. Jika di sini sudah ada notifikasi proses akhir, itu artinya sudah ada proses akhir. Oke, kita cek dulu yang ada di sini. Nah, inilah yang artinya bahwa ada transaksi proses akhir karena ada di list. Jika tidak ada di list, artinya proses transaksi terakhir itu belum selesai. Dan perlu diingat bahwa di sini pasti ada keterangan 2018. Jika bukan 2018 berarti salah. Oke, sekarang step terakhir adalah kita cek saldonya di laporan. Yang diminta di sini adalah neraca induk skontro. Mau tidak mau kita harus pilih skontro di daftar laporan. Kemudian kita pilih skontro. Di tengah-tengah letaknya. Jangan lupa periodenya tanggal 31 Desember 2018. Oke, jangan lupa kolomnya. Kalau tidak ada parameternya, jadi kita langsung tampilkan saja. Oke, kemudian kita modify. Di sini ada permintaan atau tidak untuk tidak ada akunnya ya. Jika permintaan ada akunnya, di sini bisa dimodify, akunnya bisa ditampilkan dan boleh tidak ditampilkan. Di sini kebetulan tidak minta ditampilkan, kita cek. Nah, apakah saldonya balance 1773731? Nih, 1773731. Oke, sudah balance, artinya berarti step pertama untuk database sudah selesai. Berarti untuk video ini ketiga sudah selesai untuk penginputan database serta mencocokkan balance antara daftar laporan dengan yang terdapat di soal PT Surya Furniture. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk step ketiga ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa sebelum selesai untuk video ini tekan tombol loncengnya dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.